Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Pada awal semester 2 sebelum pembelajaran dimulai, kita melaksanakan dulu atau ada komitmen ya. Untuk sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Mungkin kalau yang kalian ketahui dulu adalah semacam apa? Kata tertib seperti itu ya. Untuk keyakinan kelas, kalian silakan per orang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti tiap orang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nanti kita ungkapkan, misalnya si A bikin keyakinan kelasnya apa, si B keyakinan kelasnya seperti apa, ya. Silakan sekarang kalian buat keyakinan kelas dalam kertas seperti ini, siap ya? Tulis keyakinan kelasnya apa, dan satu lagi di kertas alasannya atau apa ya tadi itu disebutnya pelanggarannya, hukumannya seperti apa. Siap tidak? Memakai nama dan kelas. Nama si A kelas 9 dan silakan buat dulu. Yang sudah ditempel di sini, ya, tempel di sini. Ayo, ada yang sudah? So, yang sudah buat. Ayo, nggak apa-apa. Mau seperti apa? Atau ya nama dan kelas. Bisa juga. Saya tidak akan membuang sampah di kelas. Satu itu. Yang alasannya atau hukumannya, apabila saya membuang sampah di kelas, saya akan bagaimana? Gitu kan? Yang kedua, bisa saja saya tidak akan makan di kelas dan sebagainya. Seperti itulah. Tapi keyakinan kelas harus kita sepakati bersama. Siap tidak? Ya. Karena sekarang kita memasuki awal semester 2. Ayo yang sudah cepetan, langsung tempel. Ayo yang lainnya. Yang lainnya? Ayo Anita. Ayo terus, screen.
Apabila saya benar ya, bagus. Cukup tempatnya Keyakinan kelas 9C sudah kita buat di sini ya. Semuanya harus siap untuk mengikuti dan melaksanakannya. Ya, siap tidak? Ya. Ini di sini ada yang punya Supriyanti, kemudian Arma, Serti dan semuanya ini. Nanti ini akan ditempel di kelas. Kalian bisa membacanya suatu saat. Ya. Ini disebutnya apa tadi? Keyakinan kelas. Kelas berapa nih? 9C. Oke. Terima kasih dari Ibu. Untuk kesempatan hari ini, keyakinan kelasnya sudah kita dapat. Ya. Berbeda-beda. Bisa dibacakan tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan yang kami hormati pula peserta CGP, Ibu Rintali EPD dan Ibu Ade Harisma Fitriana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi Stinjata yang pertama peserta CGP angkatan 7. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, marilah kita buka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya Aditya Pratama selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang baru saja sudah dibuka. Kemudian yang kedua ada pembacaan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada penyampaian materi dari Ibu Rintali dan Ibu Ane Harisma Fitriana. Kemudian ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah sesi penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ane. Kepada Ibu Ane disilakan. Seluruh Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidup.
Persilakan duduk kembali. Disconnected. Baik, untuk memasuki acara yang berikutnya yaitu pembahasan materi. Tapi sebelum pembahasan materi oleh para pemateri, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di acara ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mengikuti acara tersebut. Baik Bapak Ibu guru, tidak perlu waktu lama lagi, langsung saja untuk diseminasi aksi nyata 1. Mulai dari Bu Rintari akan menyampaikan materi kepada Ibu Rintari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Kamboja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kami sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, guru penggerak mempunyai misi yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya termotivasi ya untuk menjadi calon guru penggerak mungkin untuk angkatan berikutnya. Kebetulan saya dengan Bu Ade yaitu CGP angkatan 7 Kabupaten Garut. Kami di sini berkolaborasi, saya pribadi, Rintari, kemudian ada juga Bu Ade, dan yang ketiga Ibu Divi Fadila. Tujuan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yaitu implementasinya mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Kemudian tujuan diseminasinya adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru di sekolah dan warga sekolah. Maksudnya di sini saya beserta Bu Ade akan berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu yang tadinya saya juga tidak tahu. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Insya Allah dalam kesempatan hari ini di dalam acara diseminasi aksi nyata akan kami ungkapkan ya kepada ibu guru. Baiklah. Untuk modul 1.4 tentang budaya positif, di sini nilai-nilai keyakinan kelas dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini untuk keyakinan kelas biasanya dilaksanakan pas tahun ajaran baru, ya. Kalau dulu kita mengenal dengan tata tertib kelas, ya. Kalau sekarang ada keyakinan kelas atau nilai-nilai keyakinan kelas, itu disepakati oleh semua siswa yang berada di kelas tersebut. Jadi masing-masing siswa mempunyai ide tentang kira-kira keyakinan kelas apa nih yang akan kita sepakati. Misalkan yang pertama contoh nih, misalkan dilarang membuang sampah di kelas. Nah, itu salah satu ide dari siswa dan harus disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh tentang keyakinan kelas, ya. Jadi bisa kita laksanakan pas mau masuk tahun ajaran baru. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, paham ya? Saya paham ya. Baiklah. Kemudian budaya positif di sini
ada atau terdiri dari yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian ada yang disebut dengan segitiga restitusi, dan yang terakhir hal-hal yang penting dalam menciptakan budaya positif. Nah, itu adalah beberapa poin di dalam budaya positif. Tetapi di sini kami akan berbagi tentang materi nomor 1 disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas akan saya paparkan. Kemudian untuk budaya positif yang selanjutnya nomor 4, 5, 6, dan 7 nanti akan disampaikan sama Bu Adi. Baiklah, dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan sikap yang patuh dan tertib. Ya, itu berarti bisa kita laksanakan atau bisa kita ciptakan di dalam lingkungan sekolah kita, terutama di dalam kelas dulu ya Bapak dan Ibu. Untuk disiplin positif kita bisa terapkan terlebih dahulu di kelas dulu lah. Kira-kira apa yang harus kita terapkan di kelas dengan yang tadi itu ada keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan salah satu yang terdapat contohnya nih, terdapat dalam hal waktu. Seperti apa? Siswa dilarang kesiangan masuk kelas, atau misalkan Bapak dan Ibu guru sudah ada di kelas, siswa dilarang kesiangan. Itu juga merupakan salah satu disiplin positif. Kemudian disiplin sering dimaknai juga sebagai hukuman. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya melakukan hukuman kepada siswa, tetapi mungkin hukumannya yang positif ya Pak ya. Kemudian sebagaimana yang terjadi, aturan yang dibuat oleh suatu organisasi atau lembaga dilanggar oleh seseorang, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan. Nah ini juga tidak boleh lepas dari keyakinan kelas yang tadi. Kalau ini adanya pendisiplinan positifnya di dalam kelas atau di ruang lingkup sekolah. Jadi apa yang akan kita buat di dalam keyakinan kelas itu juga harus tentang atau melibatkan siswa juga ya. Nah, di sini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ mungkin sudah jelas Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetap juga harus cakap buat pemerintah di sini. Artinya di sini kita disiplin positif tidak hanya khusus ke siswa, tetapi kita juga sebagai Bapak dan Ibu guru harus mempunyai prinsip tentang disiplin positif. Kita bisa saja mendisiplinkan ke siswa, tetapi diri kitanya sendiri bagaimana? Nah, itu juga harus cakap memerintah diri sendiri. Kita bisa memerintah kepada siswa, tetapi kita juga harus bisa dan cakap memerintah kepada diri kita sendiri. Itu disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pemikiran KHD ini sejalan dengan pandangan Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Di sana Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, itu juga merupakan pembelajaran seorang murid, ya. Murid juga kan datang ke sekolah itu untuk belajar, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian mereka juga mempunyai rasa disiplin yang positif. Kita juga kan tidak ingin mempunyai siswa yang tidak kita inginkan, contohnya seenaknya memakai pakaian, kemudian memakai seragam tidak komplit, kemudian juga datang seenaknya. Itu juga tolong Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama, karena disiplin positif juga kita berpihak kepada murid, ya. Di samping berpihak kepada murid, kita juga sama harus disiplin kepada diri kita sendiri. Karena itu merupakan sudah tanggung jawab kita sebagai Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Baik, disiplin positif tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan atau nilai universal adalah yang terdapat dalam disiplin positif.
yaitu sifat disiplin positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, maksudnya kita kan mendisiplinkan atau menanamkan disiplin positif ke siswa, otomatis Bapak dan Ibu guru juga mempunyai keinginan yang ingin dicapai. Supaya siswa yang betul-betul, siswa yang berhasil, siswa yang membanggakan, seperti yang kita harapkan. Contohnya dari cara berpakaian itu juga ingin ya kita mempunyai siswa yang taat pada peraturan atau pada keyakinan, atau juga masuk kelas atau masuk sekolah tidak kesiangan, kemudian juga mengerjakan latihan-latihan. Nah itu juga boleh nanti dituangkan dalam keyakinan kelas, bisa itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang disiplin positif, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya sudah tentu ya Bapak dan Ibu guru, kita juga berharap disiplin positif itu betul-betul dilaksanakan di sekolah kita, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajaran Pancasila yang disepakati secara tersirat dan visual. Artinya keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu dari masing-masing ide siswa harus kita sepakati bersama. Ya, bisa saja keyakinan kelas, misalkan satu kelas sebanyak 30 siswa, bisa saja terdiri dari 30 keyakinan kelas. Tetapi itu juga harus disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Oke, nah di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Kayaknya di sini seperti sama ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau dulu kita cenderung untuk peraturan keras atau kata tertib keras ya kalau dulu kan. Nah kalau sekarang ada yang disebut atau hampir sama lah dengan keyakinan kelas. Di sini mungkin ada beberapa contoh pernyataan dan pertanyaan berikut ya. Nah di sini misalkan ada pertanyaan atau pernyataan juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan atribut sekolah di seragam sekolah? Maksudnya harus komplit ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya jawabannya bisa untuk keseragaman, ya enggak Bapak dan Ibu. Bisa juga untuk mentaati peraturan sekolah. Nah itu. Atau ada juga yang lain nih. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu mungkin saja jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan. Nah seperti itu. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, di samping anak-anak mengungkapkan keinginan dan keyakinannya, tetapi itu harus ada apa ya? Kalau suatu saat mereka melanggar, berarti harus ada bentuk hukuman positifnya, yaitu yang berbentuk disiplin positif. Jadi kenapa kita membuat aturan dan mengapa kita melanggar? Jadi seperti tadi harus ada jawabannya dan harus ada konsekuensinya. Baiklah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pemaparan dari saya tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, hanya 3 poin yang akan saya sampaikan tadi, yaitu tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir keyakinan kelas. Sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ade. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rintari atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu Ibu Ane, ini akan ada langsung sesi tanya jawab, ya Bu ya. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan terkait dengan budaya positif yang sudah disampaikan pemaparan materinya sama Bu Maulin, silakan. Bila ada, ya silakan Pak Cucu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya tentang kedisiplinan tadi. Tadi menyebutkan tentang kedisiplinan positif terhadap siswa. Nah, yang saya tanyakan di sini, dalam pendisiplinan siswa, kira-kira yang pantas diterapkan seandainya siswa tersebut melanggar keyakinan kelas, apa yang diterapkan oleh saudara. Selanjutnya, hukumannya yang diterapkan seperti apa yang positif itu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cici atas pertanyaannya. Langsung bisa saja dijawab oleh Bu. Baiklah. Terima kasih Pak Cucu untuk pertanyaannya, atau mudah-mudahan juga ini untuk memotivasi kita ya dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk disiplin positif yang berada di lingkungan sekolah, kita harus yang betul-betul berpihak kepada siswa. Dalam artian berpihak kepada siswa, kita tidak bukan memanjakan siswa, ya. Contohnya seperti apa? Hukuman yang pantas itu yang positif, misalkan ada anak yang kesiangan misalkan ya, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh langsung memaki anak tersebut. Kalau kita berbuat hal tersebut berarti kita tidak berpihak kepada murid, ya. Kita panggil anak tersebut, kita tanya, kenapa kamu kesiangan atau bagaimana? Kita kan tidak tahu alasannya. Nah, setelah kita ajak mereka atau siswa ngobrol, otomatis kita akan tahu, oh saya itu kesiangan karena begini. Ya, kalau kita langsung maki anak tersebut, itu alangkah tidak baik. Kira-kira hukuman seperti apa? Yang pertama, kita boleh menciptakan atau tentang disiplin positif, yaitu seperti menyapu di ruangan kelas. Boleh Bapak dan Ibu, anak tersebut kita suruh menyapu. Siapa tahu anak tersebut belum pernah menyapu di rumahnya. Nah, di sekolah, karena dia melanggar keyakinan kelas, yaitu yang tadi datang kesiangan dan alasannya kita sudah tahu, kita kasih hukuman saja, suruh dia menyapu halaman. Boleh halaman kelas atau di luar kelas juga boleh. Itu juga merupakan salah satu contoh hukuman yang positif juga ya Bapak dan Ibu ya kan? Nah, dan mudah-mudahan setelah diberi hukuman tersebut, anak tersebut mudah-mudahan tidak kesiangan lagi. Nah, seperti itu ya. Cukup Pak Cesu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya Ibu sama Bapak masih lemes gitu ya. Kenapa ya? Boleh saya ice breaking dulu sebentar ya. Ini dari Ibu Bapak saya minta berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Siapa tahu? Nanti dulu kan. Oke, gini ya, supaya lebih semangat, saya mau minta Ibu Bapak Guru berhitung sesuai urutan 1, 2, 3 sampai akhir. Nah, nanti permainannya yang angka ganjil bilang yes, yang angka genap bilang oke. Kalau misalkan gini nih, kita berhitung dulu ya, dimulai dari Pak Adit ke Pak Iwan, ke Bu Resti ya. Oke, mulai Pak Adit, dari Pak Adit. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nah, nanti kan kalian Ibu Bapak sudah tahu ya angka masing-masing. Jadi nanti kalau saya bilang 3, berarti Ibu Bapak sudah tahu itu nomor urut siapa. Berarti kalau saya bilang 3, nah yang di angka 3 bilang 3, berarti yes.
yang angka 3 miliki gitu. Misalkan saya bilang 3, yes. Nah, yang 3-nya 4. Nanti yang 4 langsung menjawab 4, oke. Nanti lempar lagi ke angka berikutnya. Kalau yang ganjil yes, kalau yang genap oke, gitu ya. Kalau yang lama, yang terlalu lama, boleh ke depan untuk memberikan sesuatu. Dan selanjutnya nanti diberikan setelah kegiatan ini ya. Kita mulai ya Ibu Bapak. Setuju? Yes. Yang 7 siapa? Oh, yang 7 Ya. siapa? Bu Ana suka teh, kapan Bu Ana nyebut ganjil teh semua bilang yes. Enggak. Tapi yang punya angka, Ya, betul. yang punya angka tersebut bilang yes, lalu menyebutkan angka yang lain, gitu ya. Oke, kita ulangi. Ya. Tapi yang kita yang dari sebutin jangan ngomong. Jangan, yang disebut aja ya. Ya. Angkanya bebas. Bebas. Ada salaman. Dengan apa ekspresi yes? Dari 1 sampai 9 ya. Ya. Oke. Oke. Yang mulai buat 6. Jadi gini, kalau misalkan saya bilang 6, oke, misalkan gini ya, saya bilang 2. Oke, 1. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai ya. ya. 9. Yes, 8. Oke, 7. Yes, 2. Yes, 4. Oke, 2. Yes, 4. Oke, 1. Yes, 5. Satu yang terakhir 1 berarti satu yang terakhir. Berarti mulai yang hebat. Ya, berapa lama ya Pak? Udah saja. Ya, untuk Bapak semua. Mudah-mudahan dengan ekspresi ini Ibu Bapak lebih semangat ketika lebih semangat lagi ya ketika mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan diseminasi. Kami di sini bukan untuk menggurui, tetapi ini hanya sebagai bentuk tugas yang harus kami laksanakan dalam kegiatan modul 1, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar istilah guru penggerak, tetapi tidak semua mengetahui apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak itu. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan guru penggerak, kami diberikan akan dibimbing dengan 3 modul. Dalam setiap modul terdapat 4 materi, dan selama 3 bulan terakhir ini kami baru dikasih materi 1 modul,
yang terdiri dari 4 materi. Materi yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Materi yang ketiga tentang visi guru penggerak. Namun materi ini sudah kami buat dalam bentuk aksi nyata dan yang sekarang akan kami sharing bersama ibu bapak semua yaitu tentang pengertian budaya positif. Tadi sudah dijelaskan beberapa materi oleh rekan saya, Ibu Orin. Dan sekarang saya hanya sekilas saja tentang budaya positif, yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Jadi memang kebiasaan baik ini harus kita tanamkan sejak siswa masih dini ya. Sebaiknya ketika siswa masih di SD mungkin itu yang harus ditanamkan. Kita sebagai guru yang berada di SMP lebih ke membimbing siswa karena memang sebetulnya karakter siswa sudah tumbuh sejak mereka berada di bangku sekolah dasar. Budaya positif terdiri dari 7 poin, di mana poin yang pertama sampai poin ketiga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Intari. Dan selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah hal-hal penting dalam menciptakan budaya positif. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Biasanya hal ini berhubungan dengan fisiologis kita sebagai manusia, yaitu tentang kebutuhan rumah, makanan, kendaraan, terus makanan, rumah, kendaraan, kesehatan. Nah itu yang berhubungan dengan bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini disebut dengan psikologis yang meliputi rasa ingin dicintai, rasa ingin saling menyayangi satu sama lain, karena memang pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri karena kita selalu ingin ingin dimengerti, ingin disayangi, ingin berkelompok gitu ya dengan teman-teman. Nah ini yang dinamakan dengan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan atau freedom. Biasanya ini tentang kemandirian. Kita ingin bersikap mandiri, ingin menentukan pilihan kita sendiri. Karena kita tidak mau, memang hidup tidak harus sendiri ya, hidup itu butuh bekerja sama, sosialisasi. Tapi dalam hal kebebasan, ini adalah tentang kemandirian, memilih pilihan untuk mengatur hidup kita sendiri. Yang keempat tentang kesenangan atau fun. Biasanya ini berhubungan dengan segala sesuatu yang membuat hati kita bahagia, rasa tertawa bersama teman-teman atau dipuji oleh teman-teman gitu, rekan guru, mungkin pasangan. Nah itu yang disebutkan dengan kesenangan. Jadi apapun yang berhubungan dengan kebahagiaan atau tertawa itu biasanya dihubungkan dengan kesenangan. Yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, dihormati, dihargai, dan dijadikan seorang pemimpin. Itu tadi penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Tapi sebelum saya menjelaskan sedikit demi sedikit tentang pengertian ini, mungkin ibu bapak guru bisa
menilai dirinya sendiri dulu ketika anak punya masalah. Ini posisi kontrol apa sih yang kita miliki gitu. Coba mungkin ada yang mau menjawab. Saya ya. Oh iya boleh Bu Gani. Mungkin gini ya, tadi Bu Ana bertanya dari kita semua sudah ada di fase yang mana, mungkin seperti itu ya. Kalau berbicara seperti itu mungkin menjudge diri sendiri itu tidak apa ya, yang bisa menilai kita itu memang diri kita, tapi lebih objektif kalau dilihat dari orang lain. Nah kalau misalnya saya ingin dilihat, bukan saya sudah menjadi ya, tapi saya ingin dilihat oleh anak-anak, oleh peserta didik itu sebagai yang nomor 3, guru sebagai teman. Kenapa? Karena kalau misalnya nomor 1, guru sebagai penghukum, kita itu bukan algojo yang untuk menghukum anak ya. Terus kalau misalnya nomor 2, kita itu bukan debt collector ataupun apa yang membuat anak selalu salah ataupun yang lainnya. Yang keempat, guru sebagai pemantau hanya memantau dan tanpa ada evaluasi ataupun yang lainnya. Nah, yang kelima, guru sebagai manajer hanya memanage tetapi tidak ada take and give, tidak ada hati ke hati. Itu juga mungkin saya rasa kurang tepat. Nah, mungkin saya ingin dilihat atau yang lainnya pun seperti guru sebagai teman. Kenapa menjadi sebagai teman? Ada jarak, tetapi jarak itu bukan hanya untuk keseganan. Segan untuk berbicara, segan untuk sharing, untuk bertanya ataupun yang lainnya. Jadi guru sebagai teman itu supaya anak bisa ketika dia ada masalah bisa berbicara kepada kita sebagai guru. Ketika anak misalnya ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa bertanya kepada apapun yang diperlukan anak, bisa bertanya kepada kita sebagai guru. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk membimbing dan menjawab apa yang anak butuhkan semuanya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, ya terima kasih kepada Bu Deni atas pengungkapan dirinya ketika kita menghadapi siswa yang mendapatkan masalah atau siswa yang bermasalah. Bu Gemi menempatkan bahwa beliau setidaknya sudah ada di posisi guru sebagai teman. Ya memang benar, kadang kita harus bisa bersikap sebagai teman. Kenapa? Karena ketika posisi diri kita sebagai teman, kita tidak akan menyakiti siswa tersebut. Karena ketika siswa melakukan kesalahan, contohnya hal yang kita ungkapkan adalah kata-katanya seperti ini ya. Ya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan itu sekarang, tetapi kedepannya kamu jangan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh posisi kontrol guru sebagai teman adalah seperti itu. Namun ada konsekuensi dari setiap posisi. Di sini ketika kita memposisikan diri sebagai teman, posisi negatifnya yaitu teman siswa akan tergantung kepada guru tersebut. Ketika siswa tersebut melakukan kesalahan lagi dan ditangani oleh guru yang lain, siswa tersebut akan merasa saya nggak mau nih ditangani sama guru ini, saya maunya ditangani sama guru tersebut. Nah, itu konsekuensi dari posisi kita sebagai teman. Yang positifnya, siswa akan bisa meluangkan atau menceritakan apapun terhadap guru tersebut, sehingga ketika mau melakukan kesalahan yang sama, siswa tersebut akan berpikir 2 kali. Itu untuk guru sebagai teman. Nah, sekarang kita akan mulai dari pembahasan guru sebagai penghukum. Biasanya guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, mereka merasa bahwa sekolah adalah tempat untuk menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan. Biasanya guru dengan posisi penghukum akan menggunakan bahasa tubuh dengan nada yang keras, mata melotot atau tangan menunjuk-nunjuk. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya akan seperti ini. Kamu tahu tidak aturan sekolah seperti apa? Nah, itu yang biasa dikeluarkan oleh guru penghukum. Konsekuensi logis dari guru yang memposisikan
memposisikan sebagai penghukum, yaitu akan ada rasa marah di diri anak, sehingga anak tersebut kemungkinan akan mendendam kepada kita. Bisa saja dendam itu ke bawah sampai anak dewasa. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai pendidik, yaitu memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru yang melakukan posisi ini, nada suaranya akan lebih rendah. Tapi meskipun begitu, siswa akan merasa rendah diri, merasa bersalah. Karena biasanya guru yang berada di posisi ini selalu mengucapkan contoh kata-katanya seperti ini. Ibu ini wali kelas kamu telah membuat ibu kecewa. Atau apakah kamu tidak merasa kasihan kepada orang tua kamu ketika melakukan kesalahan ini? Nah, itu konsekuensi logis kepada siswa akan merasa bahwa dia telah mengecewakan dan tidak membuat orang tuanya bahagia. Kemungkinan rasa ini justru akan membuat anak lebih down daripada ketika ada posisi guru penghukum. Jadi kemungkinan ini juga harus kita hindari. Nah, untuk yang ketiga, guru sebagai teman. Ini memang sudah pas gitu ya. Tetapi di atas guru sebagai teman ada posisi yang lebih baik lagi, yaitu posisi pemantau atau posisi manajer. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita akan, nada bicara kita akan lebih standar, terus akan lebih tegas kepada siswa. Karena dengan pemantau, artinya kita memantau siswa sejauh mana sih kesalahannya. Terus kita juga nanti akan bertanya seperti ini kepada siswa. Kamu kan sudah tahu peraturan sekolahnya, kenapa kamu masih melanggar? Apa yang kamu inginkan? Jadi kita lebih bertanya kepada siswa, memantau kesalahan siswa itu seperti apa. Jadi bukan menyalahkan, bukan menyudutkan, tetapi kita bertanya kepada siswa salahnya apa, nanti kedepannya akan seperti apa. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ini posisi yang harus benar-benar kita miliki. Kenapa? Karena guru sebagai manajer adalah guru yang sudah memiliki posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Dalam posisi manajer, kita sebagai guru mengembalikan kepada siswa konsekuensi apa yang siswa inginkan, sehingga kita bisa bersama-sama dengan siswa memilih hukuman atau konsekuensi yang sesuai, sehingga tidak memberatkan siswa dan menggali ke dalam diri siswa sehingga dia tahu kesalahan sesungguhnya dia seperti apa. Itu mungkin 5 posisi kontrol guru, dan yang harus kita miliki, kita lebih tahu ya posisi yang mana. Untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi, merupakan sebuah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini ketika siswa melakukan kesalahan, meskipun kita sudah tahu siswa itu salah, tapi kita bertanya kembali kepada siswa. Contoh pertanyaannya, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Jadi guru bertanya kembali kepada siswa sehingga siswa bisa introspeksi diri, apakah itu merupakan kesalahan atau bukan. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari siswa, baru kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan, di mana validasi tindakan itu biasanya dilakukan untuk menanyakan kepada siswa alasannya kenapa siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Jadi siswa bisa bercerita banyak kepada guru alasan dia tidak mengerjakan tugas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasanya keyakinan kelas ini sudah dibuat oleh guru dan siswa, sehingga ketika siswa melakukan kesalahan, siswa sudah tahu konsekuensi apa yang harus dia terima ketika melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri segitiga restitusi sebagai berikut. Yang pertama, segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa disuruh belajar supaya tidak melakukan kesalahan tersebut.
Yang kedua, memperbaiki hubungan, karena dengan melakukan segitiga institusi akan terjadi komunikasi yang baik antara siswa dan guru. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan konsekuensi apa kepada siswa sehingga siswa lebih menyadari kalau dia melakukan kesalahan itu, maka dia kedepannya akan seperti apa. Yang terakhir yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang hal-hal penting dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antar guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang alhamdulillah sekarang di sekolah kita sudah dilaksanakan, mulai dari sholat duha, mengaji, dan sholat berjamaah. Yang ketiga, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah atau di kelas. Yang keempat, yaitu pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan dan menambahkan budaya positif dalam diri siswa. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi, kami mohon maaf, bukannya kami menggurui, tapi ini sebagai bahan untuk sharing saja. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, supaya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa membimbing siswa bukan hanya dalam hal pembelajaran di materi saja, tetapi tentang etika dan akhlak siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ana atas materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk sesi ini tadi sudah ada Ibu Yemi yang memaparkan gagasannya. Jadi tidak ada sesi pertanyaan untuk yang kedua, Bu Ana ya. Baik, Bapak Ibu Guru, diseminasi itu kalau dalam KBBI itu artinya penyebarluasan ide atau gagasan. Artinya acara ini atau agenda ini dilakukan oleh CGP untuk menyebarluaskan ide atau gagasan yang mereka usung untuk sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Harapannya ke depan dengan adanya 2 CGP yang ada di sekolah kita, harapannya untuk ke depan bisa menjadi motor budaya positif untuk sekolah kita, dan juga untuk menjadi motivasi untuk Bapak Ibu Guru sekalian untuk mengikuti program CGP ini. Baik, untuk acara sampai sekian. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup, adalah kita bersama-sama menutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panit.